Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang selalu mendukung, memberi semangat dan doa. Dan tak lupa pula teman-teman senasib seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Silva Dinawati, mahasiswa aktif semester 6, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bab yang keempat, yaitu tahapan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki rancangan penelitian tertentu. Rancangan ini menggambarkan prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan kondisi, arti apa dari data dikumpulkan, dan dengan cara bagaimana data tersebut diolah. Tahapan ini diperlukan karena penelitian adalah merupakan suatu metode studi yang dilakukan melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Tahapan-tahapan penelitian yang sering digunakan adalah tahapan dari Bogdan pada tahun 1972, yaitu ada pralapangan, lapangan, dan analisis intensif, karena lebih rinci dan jelas pada tiap tahapan. Nah, baik, langsung saja ke poin yang pertama. Di sini ada tahapan pralapangan. Tahapan pralapangan terdapat 6 tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti. Yang pertama yaitu menyusun rancangan penelitian. Peneliti harus memahami berbagai metode dan teknik penelitian. Yang kedua, memilih lapangan penelitian. Pemilihan lapangan penelitian diarahkan oleh teori substantif yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis kerja walaupun masih tentatif sifatnya. Yang ketiga yaitu mengurus perizinan. Peneliti harus tahu siapa saja yang berwenang memberikan izin bagi pelaksanaan penelitian. Selain itu, peneliti juga memperhatikan syarat yang diperlukan seperti surat tugas, surat izin instansi di atasnya, identitas diri, perlengkapan penelitian. Yang keempat yaitu menjajaki dan menilai lapangan. Penjajakan dan penilaian lapangan akan terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah membaca kepustakaan atau mengetahui melalui orang dalam tentang situasi dan kondisi daerah tempat penelitian dilakukan. Yang kelima yaitu memilih dan memanfaatkan informasi. Informan bermanfaat bagi peneliti agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring. Jadi sebagai sampling internal karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya. Yang keenam yaitu menyiapkan perlengkapan penelitian. Nah, selanjutnya di poin yang kedua ada tahap pelaksanaan lapangan. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Nah, di sini ada dua kan ya. Yang pertama di sini kita memahami latar penelitian dan persiapan diri. Dan yang kedua yaitu etika penelitian. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu persiapan diri. Nah, dalam persiapan diri di sini ada 4, yaitu yang pertama pembatasan latar dan peneliti. Peneliti harus memahami latar penelitian untuk bisa masuk ke tahap pekerjaan lapangan. Selain itu, peneliti harus mempersiapkan fisik dan mental serta etika sebelum memasuki tahap ini. Dalam pembatasan latar, peneliti harus memahami latar terbuka dan latar tertutup, serta memahami posisi peneliti sebagai peneliti yang dikenal atau tidak. Yang kedua, ada penampilan peneliti. Penampilan peneliti secara fisik juga harus diperhatikan karena sebaiknya saat melakukan penelitian, peneliti tidak menggunakan pakaian yang mencolok dan lebih baik jika peneliti menggunakan pakaian yang sama seperti subjek penelitian.
Dengan demikian, peneliti dianggap memiliki derajat yang sama dengan subjek penelitian, yang memudahkan peneliti menjalin hubungan serta proses pengumpulan data. Yang ketiga yaitu pengenalan hubungan peneliti di lapangan. Jika peneliti menggunakan observasi partisipatif, maka peneliti harus menjalin hubungan yang dekat dengan subjek penelitian, sehingga keduanya dapat bekerja sama dan saling memberikan informasi. Peneliti harus bersikap netral saat berada di tengah-tengah subjek penelitian. Peneliti juga diharapkan jangan sampai mengubah situasi pada latar penelitian. Yang keempat yaitu jumlah waktu studi. Peneliti harus memperhatikan waktu dalam melakukan penelitian. Jika peneliti tidak memperhatikan waktu, kemungkinan peneliti akan terlalu asik dan masuk terlalu dalam ke kehidupan subjek penelitian, sehingga waktu yang sudah direncanakan menjadi berantakan. Selanjutnya, etika penelitian. Nah, persoalan etika akan timbul apabila peneliti tidak menghormati, tidak mematuhi, dan tidak mengindahkan nilai-nilai masyarakat dan pribadi tersebut. Peneliti sebaiknya mengikuti budaya atau nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat. Penelitian dilakukan tidak maka terjadilah benturan nilai, konflik, frustasi, dan semacamnya. Hal ini akan berakibat besar pada kemurnian pengumpulan data. Nah, poin yang ketiga atau yang terakhir yaitu di sini ada tahap analisis data. Tahap ini merupakan tahap di mana peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh baik dari informan maupun dokumen-dokumen pada tahap sebelumnya. Di tahap analisis data di sini dibagi menjadi 3, yaitu pengertian, analisis data, yang kedua analisis data, dan yang ketiga yaitu proses analisis data. Nah, langsung saja yang pertama yaitu pengertian analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun serta sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan pada data yang diperoleh yang selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Yang kedua, di sini ada analisis data. Penelitian kualitatif ini menggunakan langkah-langkah penelitian naturalistik. Oleh karena itu, analisis data dilakukan langsung di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Ada 4 tahap dalam analisis data yang diselingi dengan pengumpulan data, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema. Yang ketiga di sini yaitu ada analisis data. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, lalu menyusun dalam satuan-satuan dan mengadakan pemeriksaan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada materi yang disampaikan kurang maksimal. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.